di sini kan pertengkaran ibu dan anak, dulu-dulunya mereka pernah senang. Tapi sekarang mereka bermusuhan. Kalau sedang bermusuhan, karena siapa saja dalam keluarga selalu ada saatnya emosi. Cuma kali ini emosinya berat dan emosinya lama. Dan dalam keadaan itu, jelas apapun yang dikatakan, kedua-duanya akan melihat segi negatif dari masing-masing. Jadi kalau saya nilai, sebetulnya dalam perkelahian yang begitu sengit, kemungkinan dua-duanya memang kurang, memang mempunyai suatu kesalahan. Tapi kecuali kok satu betul-betul jahat sekali dan satu tidak, maka masalahnya tidak akan semudah itu terekspos. Tapi dalam hal semudah ini terekspos, artinya sudah terlalu emosi dua-duanya. Kalau kita lihat emosinya, maka kita lihat dua-duanya memberikan suatu alasan. Dan alasan kalau kita lihat dari satu pihak, dari sisi ibunya benar. Kita lihat dari sisi anaknya benar. Karena kalau kita lihat ini anaknya kemungkinan besar juga mengikuti pola tingkah laku dari ibunya. Akhirnya kan mudah terjadi bentrok karena kedua-duanya cukup keras. Jadi siapa yang salah, siapa yang tidak salah, saya anggapnya pada saat ini kedua-duanya memperlihatkan emosinya, memperlihatkan segi negatif dari kedua belah pihak. Jadi mungkin kita perlu menunggu sampai kedua-duanya mereda. Kalau dalam keadaan seperti ini diintervensi, rasanya cukup berat intervensinya. Tapi bisa juga hanya intervensi sedikit-sedikit. Nantinya baru dicarikan jalan keluar. Orang tua ingin anak supaya tidak dirusak oleh siapapun, itu suatu hal yang sangat wajar dan suatu hal yang baik. Tapi sekarang kita lihat dari segi anak. Apa kebutuhan anak? Jika dia membutuhkan kasih sayang, dan kasih sayang itu kurang diberikan, dan diberikan oleh orang yang ternyata merusak, harus bagaimana anak itu? Ini suatu yang sifatnya emosi, suatu yang sifatnya perasaan terkadang tidak rasional. Dan ini harus diatasi. Bagaimana supaya perasaannya tidak separah itu? Siapa siap memberikan pendekatan, dan pendekatan sesuai dengan atau yang bisa dia terima? Artinya adanya kedekatan dengan orang lain si anak ini, artinya seorang ibu melihat perubahan baik sifat, baik karena pergaulan, akhirnya dia melihat anak saya ini dirusak, saya harus menyelamatkan. Nah itu seperti apa, Bu? Dari segi mau menyelamatkan anak itu baik-baik saja. Tapi kalau kita tanya kenapa anak itu begitu, apa yang dia butuhkan, apakah wajar kebutuhan itu dia idamkan? Misalnya seandainya dia butuhkan kasih sayang, kemudian dia idamkan kasih sayangnya, dan kasih sayang ini dia dapatkan dari anak, dari pacarnya. Sekarang bagaimana? Ini masalah stres yang bisa saja dirasakan oleh anaknya. Terserah stres karena apa? Bisa dibilang atau mungkin Bunda menilainya, apakah ini dari seorang anak ini, yaitu Loli, ini pemberontakan seorang anak kepada orang tua dengan kekecewaan yang dialami mungkin sehingga dia seperti ini? Jelas ini suatu pemberontakan dari anaknya. Tinggal pemberontakan itu dianggap wajar sesuai dengan apa yang ya dilatihnya atau didapatkannya pada saat sebelumnya, dan atau memang berlebih, itu harus kita lihat. Tapi yang pertama harus kita pikirkan bukan siapa yang salah, karena dua-duanya salah. Dan bisa saja dia mengatakan, ya dulu ibu saya begini jadi saya coba meniru. Tapi sekarang perlu bagaimana ini mereda, dan pada saat mereda kedua-duanya didekatkan.
Artinya ada mediasi antara orang tua dan anak. Ada mediasi selama ini memungkinkan. Jadi kita ikuti. Kalau sekarang kan mereda terus. Jadi kalau mereda, maka harapan itu ada. Anak itu kan kita asuh untuk nantinya menghasilkan kepribadian yang matang, kepribadian yang tahan frustrasi, yang percaya diri, yang juga tidak merusak orang lain. Prinsipnya hal-hal yang sifatnya kematangan jiwa. Tapi kalau anak itu akhirnya kurang kasih sayang sebagai kebutuhan dia, kurang diberikan pendekatan, karena sekarang itu di luar itu banyak hasutan yang macam-macam, maka otomatis mempunyai suatu akan terbentuk jiwa dan tingkah laku yang tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.